Oke, salam ketemu kembali di Studio Biologi SMA. Materi yang kita bahas pada pertemuan ini adalah tentang hereditas pada manusia. Hereditas pada manusia. Hereditas adalah suatu proses penurunan sifat atau karakter dari induk kepada keturunannya melalui gen. Melalui gen. Nah, kita ketahui gen itu menempati lokus kromosom. Menempati lokus kromosom. Nah, kita lihat dulu kariotip manusia atau susunan kromosom pada manusia. Manusia memiliki 2 jenis kromosom berdasarkan fungsinya, yaitu kromosom seks atau gonosom dan kromosom tubuh atau disebut autosom. Jumlah dan susunan autosom pada laki-laki dan perempuan sama. Yang membedakan laki-laki dengan perempuan adalah gonosomnya, kromosom seksnya. Nah, kita lihat pada manusia itu memiliki 46 kromosom. 46 kromosom. Di antara 46 ini ada 2 kromosom seks atau gonosom. 2 kromosom seks atau gonosom, yaitu XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Jadi 46 kurang 2 itu kan 44, itulah autosom atau kromosom tubuh. Nah, kita lihat tipe selnya. Sel tubuh atau sel somatis diploid. Maka pada perempuan susunan kromosomnya 44 autosom tambah XX. Pada laki-laki 44 autosom tambah XY. Sel gamet atau sel kelamin, ingat sel kelamin dibentuk secara meiosis. Maka sel gamet itu kromosomnya haploid. Setengah dari jumlah kromosom sel tubuh. Maka sel gamet pada perempuan atau sel telur, susunan kromosomnya 22 autosom tambah X. Sel gamet pada laki-laki atau sel sperma 22 autosom tambah X atau 22 autosom tambah Y. Ini nggak boleh dan atau. Jika terjadi pembuahan, maka kemungkinannya ada 2. Hasil pembuahan itu kan adalah embrio atau zigot. 2N. Yang pertama, apabila sperma X membuahi sel telur ini, maka akan terbentuk zigot 44 autosom tambah XX. Ini adalah jenis kelaminnya perempuan. Dan yang kedua, apabila sperma Y membuahi sel telur ini, maka akan terbentuk zigot dengan susunan kromosom 44 autosom tambah XX. Ini adalah laki-laki. Maka kesimpulannya, jenis kelamin anak ditentukan oleh ayahnya. Apakah yang membuahi sperma X atau sperma Y. Lalu kemungkinan dilahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, setiap kelahiran itu kemungkinannya atau probabilitasnya sama, yaitu 50%. Misalnya dibuat soal seperti ini. Suatu pasangan orang tua sudah memiliki 4 orang anak. Misalnya ada 4 orang anak
Misalkan dibuat di soal itu semua laki-laki, keempat-empatnya laki-laki. Lalu ditanya berapa kemungkinan anak kelima laki-laki, yaitu tetap 50%, tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin anak sebelumnya. Nah, itulah tadi mengenai susunan kromosom. Jadi ini dasarnya nanti pola pewarisan itu mengenai sifat ataupun penyakit terpaut autosom, ya, dan terpaut gonosom. Terpaut autosom dan ada yang terpaut gonosom. Nah, oke. Nah, contoh sifat fisik yang diturunkan, diwariskan, misalnya bentuk rambut, ada dominan, resesif, yaitu kerating, dominan terhadap rambut lurus, warna rambut, yaitu coklat tua, dominan terhadap warna lain, yaitu keadaan rambut botak pada laki-laki itu dominan, ya, pada perempuan botak itu adalah resesif. Nanti kita lihat ini mengenai sifat-sifat menurun ya pewarisannya. Lalu bentuk mata, ada sipit, lebar, warna bola mata, bentuk hidung, ukuran bibir, ada yang bibirnya tebal, ada yang tipis. Ya, kalau tebal dia berarti disebut, sering kita sebutkan kan apa ini? Bimoli ya. Kemudian lidah dapat digulung, ada lidah tidak dapat digulung. Pipinya itu berlesung pipi dan tidak berlesung pipi, kemudian bentuk rahang dan sebagainya. Itu sifat-sifat fisik yang diturunkan, diwariskan. Lalu misalnya juga golongan darah dan sebagainya. Nah, lalu kita bahas berikutnya yaitu sifat ataupun penyakit menurun pada manusia. Jadi sifat itu bisa merupakan penyakit. Tentu kalau bentuk rambut bukan penyakit. Ya, bentuk mata bukan penyakit. Tapi ada sifat yang merupakan penyakit karena sifat itu menyebabkan gangguan. Nah, suatu sifat disebut penyakit menurun apabila pertama yaitu diwariskan, sifat itu atau penyakit itu diwariskan, ya. Lalu yang kedua sifat itu tidak menular. Jadi bukan disebabkan oleh infeksi. Yang ketiga, bahwa sifat itu tidak dapat disembuhkan dengan menggunakan obat, ya, mengkonsumsi obat, tidak dapat disembuhkan secara medis. Yang keempat, dapat dihindari kemungkinan munculnya melalui penerapan pola-pola hereditas. Melalui penerapan pola-pola hereditas. Nah, sifat menurun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama terpaut kromosom seks atau terpaut gonosom. Lalu ada yang terpaut kromosom tubuh atau terpaut autosom. Nah, terpaut kromosom seks, kalau sifat itu terpaut kromosom seks atau penyakit itu terpaut kromosom seks, maka jenis kelamin berpengaruh. Tetapi kalau sifat itu terpaut, yaitu autosom, jenis kelamin tidak berpengaruh. Karena susunan autosom pada laki-laki dan perempuan sama. Dan yaitu bahwa seorang anak itu mewarisi autosom 22 dari ayah, 22 dari ibu. Jadi sama, yaitu pewarisannya. Sama susunannya antara laki-laki dan perempuan. Nah, sifat itu tentu ada yang dominan dan ada juga yang resesif, ya. Ada dominan dan ada yang resesif. Nah, lalu kita bahas yaitu berikutnya
kita ambil itu penyakit menurun terpaut gonosom resesif ya. Terpaut gonosom resesif. Nah, penyakit menurun yang terpaut kromosom X resesif, contohnya hemofilia, buta warna, anodontia, anodontia dan amolar. Ini pola porisannya sama semua terpaut X resesif. Lalu penyakit menurun yang terpaut kromosom Y, tentu kalau terpaut kromosom Y tidak pernah ini ditemukan pada anak perempuan. Gennya itu terdapat pada kromosom Y. Anak perempuan tidak memiliki kromosom Y. Berbahagialah anak perempuan dalam hal ini gitu ya. Nah, contohnya hipertrikosis, kemudian Weber-Tos, lalu ada histrik gravier. Nah, kalau hemofilia kan itu kelainan pembekuan darah yaitu sukar membeku, buta warna yaitu tidak dapat membedakan warna. Buta warna ini ada buta warna total, sama sekali tidak dapat membedakan warna, jadi yang bisa dibedakan hanya hitam putih. Lalu ada buta warna parsial, tidak dapat membedakan warna tertentu. Antara buta warna total dan buta warna parsial, pola porisannya sama. Kalau buta warna parsial, buta warna sebagian ya, tidak dapat membedakan warna tertentu. Misalnya, kalau disebutkan buta warna merah hijau, berarti tidak dapat membedakan warna merah dengan hijau. Sedangkan antara warna lain dapat dibedakan, mampu dia membedakannya. Lalu kalau anodontia, dent gitu ya, berarti gigi. Anodontia ini tidak memiliki gigi. Tidak ada gigi. Berarti ini kan tidak pernah sakit gigi. Dan nggak bisa menggigit kan? Lalu amolar, molar yaitu tidak memiliki molar atau geraham belakang, geraham besar. Tidak memiliki geraham besar. Jadi pola porisannya ini semua sama gitu ya. Pola porisannya sama. Nah, kita ambil contoh, kita bahas penyakit menurun terpaut kromosom X resesif. Pertama, hemofilia. Hemofilia kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Ada faktor pembekuan darah yang tidak lengkap. Nah, hemofilia ditentukan oleh gen resesif. Berarti gen tidak normal itu dibuatlah lambangnya H kecil. Terdapat pada kromosom X. Alelanya dominan, berarti H besar. Jadi kalau gen H besar, ini faktor pembekuan darahnya itu lengkap. Nah, oke. Anak perempuan hemofilia boleh dikatakan tidak pernah ditemukan, hanya secara teori ada anak perempuan yang hidup hemofilia. Kenyataannya, kalau seorang anak perempuan hemofilia, yaitu tidak bisa bertahan hidup, atau disebut dia bersifat letal. Bersifat letal. Ya, mati. Letal. Nah, genotipnya, misalnya untuk wanita atau perempuan, XH besar, ini normal homozigot ya, atau disebutkan aja normal. Ini H kecil, XH kecil, wanita hemofilia letal. Lalu XH besar ini, dan XH kecil, wanita pembawa
atau disebut karier hemofilia. Artinya wanita itu memiliki gen hemofilia ini, tapi dia tidak hemofilia karena gen hemofilia tadi resesif. Tapi dia membawa gen tidak normal, dia sendiri normal. Laki-laki normal, XH besar Y. Laki-laki hemofilia, XH kecil Y. Inilah genotipnya. Genotip untuk hemofilia. Jadi sama aja nanti dengan buta warna, amolar dan anadonsianya, lambang gennya ini yang berbeda. Oke. Kita lihat dulu yaitu silsilah keluarga Ratu Victoria, yaitu tentang pewarisan hemofilia pada Ratu Victoria di Inggris ya. Nah, Ratu Victoria menikah dengan Raja Albert. Ratu Victoria ini adalah, ini kan kalau ini ada keterangan di sini, dia keterangan normal, perempuan karier. Ini kan laki-laki normal, ini kan laki-laki hemofilia. Nah ini Ratu Victoria itu tidak hemofilia, tapi pembawa gen hemofilia. Berarti kan ini adalah XH besar, ini ya, XH kecil. Inilah karier hemofilia. Itulah Ratu Victoria. XH besar, XH kecil. Sedangkan yaitu Raja Albert itu normal, tidak hemofilia. Dia adalah XH besar, ini kan Y. XH besar Y. Jadi ini normal dua-duanya. Nah kalau dibuat gini, ini garis yang menghubungkan lingkaran dengan ini persegi. Kalau gini dia berarti kawin. Kemudian kalau ada garis vertikal ke bawah berarti keturunan anaknya. Berarti sekarang dia Ratu Victoria dan Raja Albert. Dengan Raja Albert ini kan anak pertama, anak kedua. Ini kita lihat anak kedua, anak ketiga, anak keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9. Ini bukan anaknya tapi menantunya gitu ya. Nah kalau kita lihat dari anak-anaknya ini, ada si Leopold, anaknya laki-laki hemofilia. Ini hemofilia. Si Leopold itu mewarisi gen hemofilia dari ibunya Ratu Victoria. Lalu ada anak perempuan si Alice, karier. Ini karier hemofilia, berarti seperti ibunya ini. Nah kalau kita lihat dia pada setiap generasi, ini generasi pertama, ini generasi pertama, ini generasi, lihat aja pada ini generasi kedua, generasi ketiga. Pada setiap generasi ini selalu ditemukan ada yaitu laki-laki penderita hemofilia ini. Penderita hemofilia ini 2 anak laki-laki dari perkawinan Beatrice dengan Henry. 2 anak laki-laki ini adalah hemofilia. Jadi hanya 1 anak perempuan yang hidup, yaitu si Victoria Eugenia, dan dia adalah karier. Maka di sini tetap ditumbuhkan hemofilia. Jadi tidak pernah hilang ini dari silsilah keluarga mereka itu. Terus ada ditemukan kasus hemofilia. Ya, terus ditemukan kasus hemofilia. Nah gitu mengenai pewarisan daripada hemofilia. Oke, gitulah pewarisan dari hemofilia.
Lalu kita lihat contoh soal misalnya gini. Soalnya seorang wanita karir gitu ya, pembawa gen hemofilia maksudnya, bersuamikan laki-laki normal. Tentukan persentase anak-anak yang mungkin lahir dari pasangan ini. Jadi wanita, ibunya tadi karier hemofilia, X besar X kecil, ayahnya yaitu normal. Gamet dari sini ada dua macam, ini X besar, X kecil, ini X besar Y. Lalu kemungkinan genotip keturunannya, ini ya, X besar, wanita normal homozigot, X besar, X kecil, wanita normal karier. Normal karier itu disebut normal heterozigot, pembawa gen. Lalu ini X besar Y adalah laki-laki normal, X kecil Y laki-laki hemofilia. Maka dari anaknya yang perempuan, ini kan anak perempuan ini, 50% anak-anak wanitanya, perempuannya normal, homozigot, ya, normal. Ya. Ini jadi 50% anak wanitanya itu normal homozigot, normal, wanita normal, dan yaitu 50% yaitu karier. Ini bukan buta warna ini ya. Ini masalah hemofilia. Jadi 50% anak wanitanya itu normal homozigot dan 50% adalah karier hemofilia. Lalu 50% anak laki-lakinya normal dan 50% adalah hemofilia. Sorry ya, ini bukan buta warna hemofilia. Rasio fenotip F1 adalah 75% normal dan 25% hemofilia dari keseluruhan ini tadi. Dari keseluruhannya. Nah, gitu mengenai hemofilia. Lalu kan kalau misalnya bisa aja dibuat gini, X besar. Ini ya. Bisa aja ditulis ini sama dengan X. Sama itu nggak perlu ditulis ini karena ini kan gen X besarnya itu adalah gen normal. Ini. Sama dengan ini. Misalnya kalau dibuat seperti ini, berarti laki-laki normal, artinya tidak ada gen hemofilia pada kromosom X-nya ini. Jadi sama itu kalau ditulis seperti ini, X besar Y. Sama itu dengan X besar Y. Ini. Oke, gitu contoh penyelesaian soal hemofilia. Nah, kita lihat yang kedua, yaitu mengenai peta silsilah atau analisis pedigree peta silsilah. Ini perempuan, ini adalah perempuan, ini laki-laki ya. Ini kawin. Lalu ini keturunannya, ini anaknya, ini ada 3. Nah, kita lihat dari sini kan ini ada 3 ini. Ada 3 anak dari perkawinan ini. Anak pertama, kedua, ketiga. Lalu ini pasangan kedua memiliki 2 orang anak ini. Nah, ini sekarang laki-laki normal, laki-laki hemofilia yang dihasil ini, wanita normal. Normal di sini kan bisa normal homozigot, bisa normal heterozigot atau karier. Nah, kita perhatikan peta silsilah ini. Kita perhatikan peta silsilahnya ini. Bagaimana pola porisannya? Jelaskan 2 hal yang kamu ketahui tentang penyakit hemofilia. Berdasarkan ini tadi. 2 hal.
tentang penyakit hemofilia. Nah, pertama kan bisa kita jelaskan itu dari pasangan orang tua ini kan yang kedua-duanya normal, ternyata kan ada anak laki-laki di sini yang hemofilia. Anak perempuannya tidak hemofilia. Jelaskan dua hal yang kamu ketahui tentang penyakit hemofilia. Yang pertama, bahwa gen hemofilia terpaut kromosom X. Yang kedua, gen hemofilia bersifat resesif. Karena dari yang normal-normal, kenapa kita pastikan resesif? Dari yang normal-normal, kedua orang tua normal, ada anaknya yang menderita hemofilia. Nah gitu. Nah lalu berdasarkan peta silsilah tersebut tentukan genotip orang 1 dan orang 2 pada peta silsilah ini. Orang 1 dan orang 2 genotipnya, ini maksudnya ini. Orang 1 dan orang kedua berarti ini kan. Ini 1, ini 2 orang tuanya. Nah sekarang kan kita lihat anaknya ini dulu, apakah itu adalah X laki-laki kan? X, H, Y. Kalau anak laki-laki X, H, Y, X-nya ini dari ibu. Ya, anak laki-laki mendapat X dari ibu. Ini dari ibunya. Nah gitu. Ya, ini dari si ibu X-nya itu. Lalu Y-nya ini dari si ayah. Ini dari ayahnya. Nah gitu. Oke. Nah, ini ibunya normal. Ya, normal. Ini kan tidak hemofilia. Maka si ibu ini tadi nomor 1, si ibu ini kan adalah nomor 1, adalah karier hemofilia, maka X H besar, ini kan X H besar, X H kecil, inilah ibunya. Itulah orang yang disebut orang nomor 1 di sini, label 1. Sedangkan laki-laki ini normal atau tidak hemofilia, maka genotip ayahnya ini adalah X H besar Y, ya, X H besar Y, atau ditulis saja XY. Itu maksudnya. Oke. Kalau misalnya ditanya genotipnya ini sama dengan ini. Kalau genotipnya ini genotip ini misalnya ditanya, ya, bisa ada dua kemungkinan. Bisa dia X H besar, ya, kemungkinannya bisa X H besar. Lalu bisa aja yaitu X H besar, X H kecil seperti ini, karier. Ini, misalkan kita buat ini individu nomor 3 misalnya, kalau ditanya nomor 3 kemungkinannya bisa 2. Itulah mengenai hemofilia. Jadi untuk buta warna pola porisannya sama dengan hemofilia. Buta warna kelainan tidak mampu sel kerucut, yaitu menangkap spektrum warna tertentu karena ada kelainan genetis, ya. Tadi udah kita jelaskan sebelumnya, ada buta warna total, ada buta warna parsial. Genotipnya ini wanita normal, ini X. Tadi kan buta warna itu resesif. X ini sebesar, ya, X sebesar, X sebesar. Atau bisa aja kita buat gini, X B besar, buta warna gitu, ya. X B besar, sama aja nih, X B besar, X B besar. Itu. Lalu wanita buta warna X sekecil
Wanita pembawa buta warna atau karier X sebesar, X sekecil. Pria normal X sebesar, X sebesar Y. Pria buta warna X sekecil Y. Jadi bisa C itu diganti sama dengan B. Atau bisa aja dibuat ini misalnya wanita normal. Ini kan normal homozigot, ini XX. Ada membuatnya gini, C besar, B kecil. Ya. Ini sebesar, B kecil. Sama itu. Ini diambil 2 huruf lambang gennya. Inilah color blind, buta warna. Sama aja. Ya. Ini CB. Kalau ini C kecil berarti gen pembawa buta warna. Kalau ini gen normal. Nah, misalnya ini pria normal. Ini kan pria normal. Lambangnya ini pria normal. Ya. Lalu ada pria buta warna. Inilah pria normal. Ini pria normal. Ini. Lalu ada pria buta warna. Ini XB kecil Y. Wanita normal adalah wanita normal homozigot, ya normal homozigot ini. Wanita normal heterozigot karier ini. Kayak gitu apa nih itu mengenai buta warna. Jadi prinsipnya sama. Sama itu dengan yaitu hemofilia. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada pertemuan ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.